Silakan bisa dimulai. Salam, Shalom. Puji nama Halo. Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama kembali lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Hati yang menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati. Dan ku bawa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hatiku. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaan selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Pada saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena Kau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama datang untuk merasakan cinta kasih-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, dampingilah setiap kami ya Bapa, dan kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu untuk Tuhan berkati setiap keluarga kami yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kami akan menyerahkan ibadah pada saat ini dari awal hingga akhirnya ke dalam kuasa Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin.
Shalom, haleluya. Kita akan memuji Tuhan karena kita adalah yang datang di sini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar disinari oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membawanya untuk kembali. Terima kasih Yesus. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Haleluya. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membawanya untuk kembali. Jalan hidup orang benar, saya dan saudara, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila kita jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membawaku untuk kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membawanya untuk kembali. Haleluya. Tuhan itu baik. Kita anak-anak yang dikasihinya tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Kasih Tuhan tak terbatas. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Terima kasih Yesus. Kasih dan setia tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersyukur dengan mengangkat pujian ini. Haleluya Yesus.
semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Terima kasih, kasih dan setia, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Sembah kebaikan Tuhan, haleluya. Sialamu, sembah kasih Tuhan yang telah diberikan untuk kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus atas pemeliharaan, pertolongan, kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas dan yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Kami serahkan pada Mari kita bersatu di dalam doa, dan saya minta kesediaannya Ibu Maria Eko untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Kau telah memberkati kami, Kau telah mengumpulkan di ruang Zoom pada malam hari ini Tuhan. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami mau menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, supaya
kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Kau, menjadi dengar-dengaran akan firman-Mu, dan firman-Mu yang boleh disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, ya Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau memberkatinya, Tuhan. Engkau pakai supaya apa yang disampaikan, ya Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih, Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saya melihat ada sukacita meskipun kita berbeda ruang, berbeda tempat, tapi kita satu di dalam roh dan roh Tuhan sedang menyala-nyala bagi kita semuanya. Beberapa waktu kita memberikan keputusan, kita mengambil keputusan untuk bersama-sama mengawali di pagi hari dengan doa bersama-sama. Dan itu kita belum bisa setiap hari kalau masih berjarak 2 hari, tapi tidak mengurangi semangat kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengawali juga setelah hari Senin, Selasanya sendiri, atau nanti kalau memang sudah bisa berjalan dengan baik, nanti link Zoom-nya akan dibagi setiap hari. Dan ini masih trial, masih mencoba selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan ke depan. Jadi doa pagi diawali hari Senin, dan Rabu kalau Bapak Ibu boleh bergabung juga dengan doa rohaniawan seluruh Indonesia. Dan kalau sorenya di minggu terakhir seperti ini, dan minggu keberapa? 2 dan 4 ya, biasanya kita ada ibadah doa malam seperti ini, dan sampai nanti hari Jumat disambung lagi. Bapak Ibu Saudara, itu mengawali perjalanan hidup rohani kita, mengawali hidup manusia rohani kita, mengawali kita menghidupi manusia batinnya yang beberapa waktu kita belajar. Dan kalau hari ini kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita belajar di dalam firman Tuhan sebagai dasar. Firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Mengawali setiap pagi, setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang kita sekarang lagi belajar. Tidak semua, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ini mengawali hari-hari dengan merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau saat ini kita mulai, saat ini, detik ini, langkah yang kita ambil adalah mengawali hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Mendasari firman Tuhan sebagai gaya hidup kita. Itu harus dibangun setiap hari. Itu harus dihidupi setiap hari. Firman Tuhan itu harus nyata bagi kita. Bersyukur kalau segala apa yang saat ini dikerjakan dari renungan firman Tuhan yang setiap pagi, setiap hari dibagikan ini sungguh membantu kita, membangun iman kita, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, saat ini kalau berbicara tentang firman Tuhan sebagai dasar, kalau kita mendasari dengan firman Tuhan, ya kita belajar beberapa waktu kemarin bagaimana kalau orang yang setiap hari merenungkan firman itu siang dan malam, ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang bertumbuh atau berbuah pada musimnya, dan dia tidak akan pernah mengalami kekeringan. Setiap hidupnya mengalami kesukaan, setiap hidupnya mengalami kesegaran. Nah, berbicara kalau kita melekat pada sumber, pada air, kita akan mengalami kesegaran. Hidup kita terus di-refresh. Karena pekerjaan roh itu selalu memperbarui semua hidup, segala yang kita hidupi, segala yang kita jalani dalam kehidupan kita. Itulah pekerjaan roh. Jadi firman di dalam Kejadian sampai Wahyu di dalam terjemahannya yang kita baca di dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita dari dulu sekarang tetap, tapi yang memperbarui itu adalah Roh Kudus, pemahaman kita akan firman Tuhan itu, pengertian kita ketika kita menangkap firman Tuhan itu, dan ketika semuanya dijalani, itulah yang akan merefresh seluruh hati dan pikiran kita, sehingga ketika kita menjalani firman itu tidak akan pernah mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesukaran,
Firman Tuhan menjanjikan kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup kita selalu berhasil dan selalu beruntung. Haleluya. Itulah kalau kita menjalani firman Tuhan. Makanya kita sama-sama belajar. Nah, sekarang sampai di dalam hidup kita mendasari dalam firman Tuhan sebagai dasar itu. Nah, menghidupi firman Tuhan ternyata ada proses-proses yang kita hadapi, ada penderitaan-penderitaan yang kita jalani. Dan itu suatu keharusan, suatu kewajiban untuk agar kita supaya melewati masa-masa itu, melewati masa-masa ujian, melewati masa-masa pencobaan. Oke, kita sepakat pencobaan tidak datang dari Tuhan. Datangnya dari si jahat. Tapi dari menghadapi pencobaan, dari ujian yang kita terima, menghadapi cobaan itu akan kita lewati saja. Amin. Haleluya. Yang menangkap firman Tuhan katakan amin. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan sesuai perikopnya dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya api di sini berbicara juga tentang baptisan api. Baptisan api itu tidak sama seperti baptisan air yang kita alami sebagai orang percaya, yang kita lakukan selama kita menjadi orang percaya. Baptisan air itu sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk seumur hidup. Ketika kita mengikat janji dengan Tuhan, mengikut Yesus sebagai orang yang percaya. Jadi baptisan yang kita lakukan, baptisan air itu sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah ketetapan iman kita ketika kita bergantung sama Tuhan dan kita menyerahkan hidup dan mati bersama Tuhan, bangkit dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah, itu baptisan air. Tetapi kalau baptisan api, ini berbicara tentang proses iman kita. Artinya ketika kita menangkap firman Tuhan, ketika kita menjalani firman itu akan menemukan ujian itu. Ketika kita menemukan ujian dari apa yang kita renungkan bersama, dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan itu, ujian itu ketika kita belajar firman Tuhan, kita bisa melewati ujian itu. Artinya kita belajar dari firman itu dan kita melewati ujian. Nah, api ini memurnikan. Berbicara api adalah baptisan api, baptisan yang memurnikan kita, memurnikan iman kita. Semakin kita terus diuji dalam api, semakin iman kita dimurnikan, semakin iman kita semakin didewasakan. Kita kemarin juga belajar, iman yang didewasakan itu seperti apa? Iman yang didewasakan itu tidak pernah iri hati, tidak pernah tersinggungan, tidak pernah mengalami sakit hati. Ya, yang namanya tidak pernah itu nggak mungkin ya. Pasti kita pernah mengalami yang namanya sakit hati, pernah kita mengalami iri, pernah kita mengalami kebencian. Nah, ternyata dari api yang memurnikan kita ini terus memoles kita. Api yang digambarkan sebagai penguji atau memurnikan kita, ini terus dibakar dalam setiap hidup kita.
Ini yang akan memacu iman kita semakin bertumbuh, semakin didewasakan. Jadi kalau hari-hari ini terus kita belajar bagaimana kita berakar, bertumbuh, dan berbuah itu, ternyata ini bagian juga dari proses pemurnian itu. Dan pemurniannya itu harus melewati 9 buah roh, mengekspresikan buah roh yang selama ini kita belajar. Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya, semuanya saling berkaitan. Kita bersyukur dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menuntun kita. Kita nggak bisa mengobarkan atau mendapatkan karunia-karunia kalau kita nggak hidup disempurnakan oleh buah-buah roh, damai sejahtera dan sukacita dan lain sebagainya. Dan itu semuanya harus dijalani sebagai orang yang percaya supaya kita didewasakan. Supaya Bapak Ibu Saudara, saya, semuanya di antara suami dan istri, antara keluarga, yaitu antara orang tua dan mertua, mertua dan anak, menantu dan sebagainya. Demikian juga ada Pak Agus Wiono yang sedang diuji tentang kesehatan. Semuanya itu ada masa-masanya, ada fase-fasenya itu. Dan Pak Yoyo juga diuji dengan segala keberadaannya. Ini fase-fase supaya kita meningkat di dalam pemurnian, dimurnikan oleh Tuhan. Semuanya mengalami ujian. Siapa yang saat ini tidak pernah mengalami ujian kehidupan? Semuanya mengalami ujian kehidupan. Tekanan perekonomian termasuk hal itu. Termasuk saat ini teman-teman yang belum ada jodohnya bergumul, saudara. Karena itu bukan suatu yang utama, memang. Tapi manusia diciptakan semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan, berpasang-pasangan. Nah, kenapa sampai saya lari seperti itu? Tuhan itu detail sekali. Tuhan itu sungguh memperhatikan kita sekecil apapun yang kita perlukan. Dan apapun yang kita saat ini jalani, kita nggak boleh sia-siakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengenai dasar bangunan tadi, kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan bagaimana dasar bangunan yang ada di dalam hidup kita, supaya iman kita terus bertumbuh dengan baik, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengawali setiap kita memulai kehidupan di setiap harinya. Dari pagi hari sampai kita menjalani, sampai hingga malam hari ini petang, sampai malam nanti kita beristirahat. Semuanya pasti ngalami. Ini kita sedang berproses, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah, semuanya yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita menghadapi permasalahan masing-masing, Bapak Ibu Saudara sedang berproses dengan pemurnian iman kita. Haleluya. Jangan kita berpikir, wah kok hidup di gereja kok masalah. Justru ini saat ini masa-masa ujian kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mengalami hal ini. Saya juga sebagai hamba Tuhan mengalami berproses tentang pemurnian iman ini. Bukan berarti saya hamba Tuhan seperti ini, ngomong seperti ini, menyampaikan seperti ini, nggak mengalami prosesnya. Saya juga mengalami prosesnya. Tapi mari kita sadar, kita sama-sama tahu bahwa ini kita sedang dibawa oleh Tuhan dalam proses untuk pemurnian, dibaptis dengan api, diuji terus, supaya kita semakin kokoh, semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Ya, mendasari dengan firman Tuhan, kalau kita dasarnya kuat, kemarin sudah saya sampaikan di keluarganya Pak Dodi waktu kita ibadah keluarga, kalau fondasinya kuat, dasarnya kuat. Nah, seperti di ayat yang ke-11 tadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, firman di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya.
sebab ia akan nampak dengan api. Harus dengan api, harus diuji, harus dimurnikan. Tadi sudah saya sampaikan. Api ini berbicara tentang kemurnian. Oke, semuanya mungkin melakukan pelayanan dengan baik, tapi kita lihat buahnya. Ini benar atau tidak? Itu dilihat dari akhirnya. Kalau nanti pada masa-masanya Tuhan memurnikan dengan api, dan ketika kita melayani tidak sungguh-sungguh, kita akan goyah. Di tengah jalan pasti kita akan putus. Di tengah jalan kita akan berhenti. Di tengah jalan kita akan mengalami ketakutan dan kita akan diam saja, nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah ujian, saya begitu bersuka cita mendengar kesaksiannya dari Pak Kusbio. Semuanya apa yang dilihat, apa yang dirasakan Pak Kusbio mengalami, saya pasti sembuh. Saya akan dimurnikan, disehatkan seperti semula. Itu saya pegang begitu luar biasa imannya. Dan kalau hari ini, kalau masih dalam kelemahan, masih berproses, Tuhan percayakan itu. Ini kita sedang dimurnikan dengan api. Sedang terus dengan bara itu. Harus sampai pada masa akhir dan selesainya. Kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana rasanya diuji dan kita bisa melewatinya. Dan itu akan mengalami sukacita. Proses pemurnian ini nggak bersungut-sungut. Proses pemurnian ini nggak pernah mengalami rasa sakit. Kalau kita benar-benar tahu bahwa ini pemurnian dan bergantung hanya bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan ekstra inilah yang dipercayakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, dengan keadaan apapun kita tahu saat ini masa-masa ujian. Kita sedang belajar bersama-sama firman Tuhan, ini masa-masa ujiannya. Tuhan sedang memurnikannya. Dan ketika benar-benar dasar atau fondasinya sudah kuat, dengan meletakkan batu di atasnya, saling memperhatikan, sampai mungkin tingkat 1, tingkat 2, sampai kemarin saya bilang tingkat 25 pun, tidak akan pernah mengalami kegoncangan, tidak akan pernah mengalami ketakutan. Dan itulah yang kita kerjakan sekarang. Kita mau diajak oleh Tuhan. Tingkat dalam bangunan kita tidak satu tingkat. Terus sampai menjulang tinggi. Sampai kita dekat dengan Tuhan. Sampai terus kita tahu apa sih maksudnya Tuhan di dalam diri kita. Haleluya. Nah, selanjutnya di ayat 13. Ayat 14. Ayat 14-nya. Sorry. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Wow. Saudara jangan melihat kalau saudara nggak bekerja, ya saudara nggak dapat upah. Kalau saudara diam tadi, ketika kita tahu dalam ujian ini dan semuanya akan diuji dengan kemurnian, kita melayani, kalau gambarannya melayaninya nggak sungguh-sungguh, mempunyai motivasi yang nggak benar, akan terhenti. Akan selesai di situ, padahal itu belum selesai. Akan menyelesaikan sebelum waktunya, padahal itu belum waktunya. Kalau kita tahu bahwa sedang dimurnikan oleh Tuhan, kita akan menyelesaikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan pekerjaan yang kita kerjakan benar-benar teruji, dan kita akan mendapatkan upahnya. Jadi, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan upah, dan bukan hanya upah. Kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan bonus-bonusnya dari upah itu. Kalau dalam satu perusahaan atau satu pekerjaan, kita mengerjakan sesuai target, bahkan melebihi apa yang diharapkan, pasti atasan kita akan memberikan kita reward, memberikan kita apresiasi, memberikan kita upah, bukan upah, kalau upah itu jelas, tapi akan memberikan bonus-bonusnya. Dan ini yang perlu kita tahu, kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang beriman kepada Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita sedang diuji. Katakan, kita sedang diuji. Kita sedang dimurnikan. Haleluya. Baik, Ibu Saudara, sedang dimurnikan. Nah, yang terakhir di sini dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
melalui proses terlebih dahulu. Tetap mendapatkan keselamatan, tapi harus merasakan itu. Jadi sebagai orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami saat ini, api ini benar-benar untuk memurnikan kita. Api ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Api ini yang sekarang kita jalani bersama-sama. Dan mari nikmati proses ini untuk pertumbuhan iman kita. Saudara sedang mengalami baptisan api. Dan mari kita nikmati baptisan api ini bersama-sama dengan Tuhan. Nyalakan apimu, terus berkobar-kobar, dan terus layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita berdoa bahwa apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita alami saat ini, semuanya adalah proses pemurnian jiwa kita, pemurnian iman kita. Haleluya. Mungkin ini saya persilakan worshiper untuk menyanyikan pujian penyembahan, satu pujian penyembahan, nanti saya ambil alih untuk saya bawa di dalam doa. Ya, Alicia sama Bunita. Ibu Nita, bisa mendengar saya? Satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Bahwa satu pujian penyembahan, nanti langsung saya ambil alih untuk berdoa. Bersyukur. Ya, Bersyukur. Syukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidup. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Mari kita dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa, menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Ini adalah proses pemurnian yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita jemaat Tuhan. Bersama-sama, jangan pernah berkecil hati.
Jangan pernah kita merasakan tawar di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan percayakan di dalam diri kita, di dalam kehidupan saya dan saudara semuanya, bahwa iman yang Tuhan nyatakan pada diri kita, mari kita bawa di hadapan Tuhan benar. Kita kembalikan di hadapan Tuhan bahwa inilah hidup kita, inilah keyakinan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Kinata kayara lama sikanata kayara lama. Yara lama sikanata kayara lama sikanata kayara sikanata kayara lama. Oh yara lama sikanata kayara lama sikanata kayara lama. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, mengucap syukur dari apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kami saat ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam satu aplikasi yang meskipun kami berbeda-beda ruang, berbeda tempat, tapi kami satu di dalam roh Tuhan. Kami mau bawa setiap hidup kami di hadapan Tuhan saat ini ya Tuhan. Setiap pergumulan kami jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kalau hari-hari ini yang Tuhan kami hadapi ya Tuhan, kami boleh mengalami tantangan. Kami boleh melihat masalah-masalah dalam hidup kami. Tapi kami boleh melihat juga semuanya itu. Ternyata kami sedang dimurnikan oleh Tuhan. Kami sedang dibawa dalam baptisan api. Di mana iman kami Tuhan uji untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan ketika pada akhirnya nanti nampak apa yang Tuhan percayakan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami dimurnikan iman kami. Kami terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami tidak goyah menghadapi segala sesuatu yang kami sedang hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat ketika kami menyerahkan dan kami terus berharap kepada Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas setiap hidup kami. Dan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini bersatu bersama-sama pada malam hari ini di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini buat pelayanan yang boleh dikerjakan oleh keluarga Pak Dodi, Ibu Nita ya Tuhan Yesus beserta anak-anaknya. Bila Tuhan ujian dan penyembahan yang kami boleh bawa Tuhan Yesus, kami dalam pengagungan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini terus Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dengan lebih setia lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan karya dalam setiap kehidupan keluarga Pak Dodi dan Ibu Nita ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan masa depan mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan dengan segala apa yang dihadapi oleh keluarga ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kesetiaan, Tuhan memberkati pertumbuhan iman yang mereka saat ini kerjakan. Dan apa yang mereka hadapi saat ini, semuanya adalah proses kehidupan yang mereka jalani untuk mereka boleh dipertajam, untuk mereka boleh dimurnikan dengan iman yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan campur tangan menyertai pekerjaan yang dikerjakan oleh keluarga Pak Dodi dan Ibu Nita. Tuhan berkati pelayanannya sebagai koordinator guru sekolah minggu. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, terus tambahkan hikmat, kreativitas untuk melayani, bertumbuh, menyatakan berkat Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati juga saling memperlengkapi guru-guru satu dengan yang lainnya. Itulah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan bagi Ibu Nita untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati juga anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus. Alicia yang saat ini melayani Tuhan, terus tumbuh kembangkan imannya, terus proteksi, jauhkan dari pergaulan yang sia-sia, menjadi anak yang cakap, cemerlang, memuliakan Tuhan, dan hari-harinya terus memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan karya Tuhan dinyatakan. Kebutuhan studinya Tuhan cukupkan, Tuhan memperlengkapi hati dan pikirannya, terus Tuhan pakai anak-Mu ini ya Tuhan Yesus untuk melayani dan mengiring Tuhan. Tuhan memberkati adiknya William, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan, sekolah, kepintaran, kecerdasan menyertai, dan Tuhan mencukupkan keperluan sekolahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Dan hari ini yang Bapak melihat untuk pertumbuhan kesehatan Pak Agus Wiono, Tuhan menyatakan lebih hari Tuhan Yesus
ada progres-progres peningkatan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan yang sempurna buat Pak Agus Biono. Tuhan, jantungnya Tuhan pulihkan kembali. Kalau kami boleh melihat mujizat-mujizat setiap orang yang percaya yang mereka mengalami sakit jantung dan jantungnya dipulihkan. Dan kami mau boleh saat ini berharap kepada Tuhan bahwa Pak Agus Biono juga akan dipulihkan jantungnya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Agus Biono. Tuhan memberkati pikiran, hikmat, hati yang lemah lembut ya Tuhan Yesus, untuk segala keberadaannya saat ini ya Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat terjadi bagi Pak Agus Biono di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Citris sebagai pendamping, penolong yang setia, melayani suami dengan baik dan anak-anak, terus menjadi berkat, kekuatan Tuhan menyertai, hikmat, bijaksana melayani keluarga ya Tuhan, baik suami dan anak-anaknya dan orang tuanya. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kekuatan Tuhan menyertai Citris ya Tuhan. Anak-anaknya diperlengkapi oleh Tuhan. Talia, Louis, demikian juga cucu, semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang cakap, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hari-harinya cemerlang untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Pak Agus Biono. Kami berdoa juga buat emak yang bersama-sama dengan Pak Agus Biono saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di masa tuanya, hari-harinya terus memuliakan nama Tuhan, menjadi tiang doa bagi keluarga, bagi jiwa-jiwa, dan apa yang Tuhan percayakan di masa tuanya. Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah membiarkan anak pun sendirian, tetapi memiliki hikmat untuk Tuhan perlengkapi menjadi pendoa, Tuhan perlengkapi menjadi tiang doa di dalam keluarga. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga Pak Yoyo, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang menyertai Pak Yoyo saat ini, terus Tuhan pulihkan hari demi hari ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi Pak Yoyo. Dan juga Bu Rini ya Tuhan Yesus, sebagai istri, Tuhan memberkati. Yalah Tuhan menaruh kekuatan bagi Bu Rini ya Tuhan Yesus untuk melayani suami, demikian juga pekerjaannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkati di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya, dan Tuhan mencukupkan segala keperluannya. Tuhan memberkati sebagai orang tua yang cakap bagi anak-anaknya, demikian juga sebagai istri, jadi berkat bagi suaminya. Tuhan memberkati anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan. Saudara Dio, demikian juga Anita, sebagai suami istri, Tuhan memberkati hari-hari depannya. Tuhan menjamin dan kehidupannya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati juga Ega, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus, segala kuasa dan apapun yang saat ini mempengaruhi dan coba-coba untuk menyimpangkan kehidupan masa depannya, kami tolak halau di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hari-harinya, pengiringan kepada Tuhan terus lebih hari lebih setia. Tuhan memberkati masa depannya, semuanya Tuhan percayakan, dan Tuhan akan memperlengkapi hidupnya di dalam nama Yesus. Dan memberkati juga Richard dan Pinca ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pasangan suami istri ini Tuhan memberkati di masa mudanya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pengiringan kepada Tuhan, tumbuh kembangkan iman mereka, hanya selalu berharap kepada Tuhan, dan Tuhan percayakan hari depan yang gilang gemilang ya Tuhan Yesus, menyertai kehidupan rumah tangganya. Demikian juga Vinci ya Tuhan, di masa studinya Tuhan memberkati, memperlengkapi segala kehidupannya, roh hikmat, roh takut akan Tuhan menyertai dan memproteksi kehidupan Vinci ya Tuhan di masa mudanya, menjauhkan dari pergaulan yang sia-sia. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pak Sarjono suami istri, Tuhan memberkati, kasih Tuhan menyertai dalam kehidupannya ya Tuhan. Jadi pengurus gereja, demikian juga koordinator dalam setiap pelayanan ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala apa yang telah dikerjakannya, keluarganya ya Tuhan Yesus, demikian juga pekerjaannya dalam dunia catering ya Tuhan Yesus, kuliner, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan tumbuh kembangkan apa yang saat ini dikerjakan,
Tuhan memberkati menjadi dampak berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungan tempat tinggalnya. Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Pak Sarjono ya Tuhan. Pelayanannya, pengiringan kepada Tuhan, terus Tuhan pakai dalam pengurapan Tuhan untuk menjadi berkat dan menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan memberkati menantu, anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati Yona dan Pepi ya Tuhan Yesus dalam satu kehidupan rumah tangga. Bila cinta kasih Tuhan mengikat keluarga ini dalam kasih Kristus, dalam perkara yang sia-sia, kami tolak haluannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan. Bila Tuhan menumbuhkan kehidupan iman bagi suami istri ini ya Tuhan Yesus, untuk melangkah lebih setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati anaknya Seba, Tuhan memperlengkapi kehidupan kesehatan, dan Tuhan memulihkan segala apa yang dialami oleh anak Seba, dan kami boleh melihat ada rencana yang besar buat Seba ya Tuhan Yesus dalam mengiring Tuhan kelak ya Tuhan. Kami serahkan Seba dalam pertumbuhannya di masa kanak-kanak, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Daniel dimanapun saat ini berada, Tuhan memberkati pekerjaannya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu juga. Kalau hari-harinya setia melayani Tuhan, Tuhan terus bertambah-tambahkan hikmat buat Daniel untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan apa yang Tuhan percayakan. Bagi pemain musik bahkan meningkat lagi dalam pengiringan kepada Tuhan ya Tuhan. Dan Tuhan juga meningkatkan segala penghasilan dalam pekerjaannya. Dan masa depannya Tuhan menjaminnya. Kami mau serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga Pak Teguh dan Ibu Ani, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu saat ini. Karya Tuhan dinyatakan bagi keluarga ini, apa saja yang dikerjakan dan diusahakan keluarga ini, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memakai keluarga ini ya Tuhan Yesus untuk berdampak dan menjangkau jiwa di tengah-tengah lingkungan mereka, tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Dan apapun yang saat ini dikerjakan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati pelayanannya ya Tuhan Yesus, yang telah dikerjakan di dalam gereja maupun di luar gereja, terus Tuhan pakai ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya, Stephen, Gracia, Truly, semuanya dalam perlindungan Tuhan, mencukupkan keperluan mereka, memberkati mereka menjadi anak-anak yang cakap, pintar, cerdas, memuliakan nama Tuhan. Orang tuanya, Ibu Ani Sri Mulyani yang bersama-sama dengan keluarga ini, Tuhan memberkati, melengkapi kebutuhan rohani mereka, Tuhan memberkati Bu Sri sebagai tiang doa dalam keluarganya, dan tutur katanya menjadi berkat. Tuhan memberkati kesehatan, pemulihan sempurna, seluruh organ tubuhnya Tuhan kembalikan seperti sedia kala, dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Pak Eko, Ibu Maria, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Sebagai koordinator pelayanan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupan rumah tangga ini, dan Tuhan berkarya bagi kehidupan yang telah dikerjakan oleh keluarga ini ya Tuhan. Kami boleh saling melengkapi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan Pak Eko. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Roh hikmat takut akan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati sebagai pemimpin keluar dalam rumah tangganya, menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya. Kasih Tuhan menyertai kesehatan, kekuatan menyertai Pak Eko. Demikian juga istrinya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, jadi wanita yang berhikmat, bijaksana, menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya, dan memberkati dan pekerjaan dan pelayanan bersama-sama yang dikerjakan oleh suami istri ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terus tambah-tambahkan apa yang jadi pergumulannya, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati orang tua mereka masing-masing, Tuhan memberkati saudara-saudaranya, Tuhan memberkati anak-anaknya, Kesia dan Nathan dalam perlindungan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan mereka, menjadi anak-anak yang cakap, pintar, cerdas, berdampak bagi kehidupan lingkungannya. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk yang bersama kami saat ini, Pak Yepta dan Ibu Rana, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati suami istri ini di masa mudanya, Tuhan melayani bersama-sama dengan kami, terus Tuhan pakai berhikmat, menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda, demikian juga jemaat Tuhan, apa yang telah mereka kerjakan Tuhan, menjauhkan dari perkara yang sia-sia. Tuhan membuatnya berhasil, segala pergumulan yang saat ini
dibangun oleh mereka ya Tuhan. Apapun yang saat ini diinginkan, Tuhan memperlengkapi kehidupan rumah tangganya. Dan apapun yang saat ini didoakan, Tuhan mendengar dan menjawabnya di dalam nama Yesus. Dan berkati kehidupan mereka, pekerjaan dan pelayanan, pengiringan kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Cio, demikian juga karena Faro semuanya dalam perlindungan Tuhan, menjadi anak yang cakap, cerdas, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi lingkungannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa buat Ibu Ocha, Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur melihat anak sahabat yang terus menunjukkan progres kesehatannya dan pulihkan secara sempurna dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat. Tuhan memberkati keluarga Mbak Uca, Mas Habib, semuanya dalam perlindungan Tuhan, jadi satu di dalam kasih Kristus. Tuhan mengikat dalam kasih Tuhan, jadi keluarga, jadi pasutri yang harmonis. Kami mau serahkan hidup mereka ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga orang tua mereka masing-masing. Tuhan memberkati keluarga yang bersama-sama kami saat ini, Mbak Yati, Jericho, semuanya dalam perlindungan Tuhan, perkumpulan mereka yang selalu mereka doakan setiap hari, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu buat keluarganya, kakak-kakaknya, orang tuanya, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus menyertai segala yang dikerjakan Jericho, memperlengkapi segala kebutuhan sekolahnya, mencukupkan segala apa yang diperlukannya, menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan memberkati kakak-kakaknya, Tuhan memberkati orang tuanya, Tuhan memberkati Mbak Yati yang bersama-sama aktivitas, berinovasi dalam segala keterbatasan, dan Tuhan mencukupkan keperluan di dalam tim pelayanan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memperlengkapi mereka kesatuan hati untuk melangkah melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati masa depan mereka masing-masing. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, segala apa yang Tuhan mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh pertolongan Tuhan nyata bagi kami saat ini. Kami benar merasakan damai sejahtera dan sukacita, dan damai sejahtera Allah yang menyertai kami saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita, dan setiap hari kita dijaminnya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Damai sejahtera Allah menyertai dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha, menjemput kita semua yang percaya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanan keluarga kita, Dodi, Elis. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati tim multimedia. Silakan open mic, saudara. Semuanya boleh bertegur sapa.